Ya, jadi langsung aja kita saksikan penampilan dari nomor urut 11 dari kelas 11 E2. Zaman dahulu, di sebuah kerajaan kulitan Sako, hiduplah seorang raja bernama Hang Soikasa. Ia memiliki seorang permaisuri bernama Ragna Dewi. Ragna Dewi memiliki paras yang sangat cantik. Tetapi setelah bertahun-tahun menikah dengannya, Ragna Dewi tak dapat memberikan keturunan kepada sang raja. Akhirnya, raja memutuskan untuk menikah lagi dengan Kejan Ansari. Setelah berpuluh-puluh tahun menikah, Kejan Ansari juga tak dapat memberi keturunan kepada sang raja. Sehingga raja memilih untuk menikah lagi dengan Shah Kebandi. Kemudian, Shah Kebandi ternyata langsung hamil.
Karena sangat bahagia dan sang raja sangat menyayangi dan memperhatikan Syahkebandi. Perhatian itulah yang membuat Ragna Dewi dan Kecan Ansari iri dan benci kepada Syahkebandi. Beberapa bulan kemudian, Syahkebandi ingin memakan daging rusa bertanduk emas. Akhirnya, sang raja pun pergi untuk berburu rusa. Tetapi, saat ditinggal berburu oleh sang raja, tiba-tiba perut Syahkebandi merasa mulas. Akhirnya, ia melahirkan anaknya ditemani dengan kedua permaisuri itu. Anakku sayang, rambut emas yang ada di ulu-ulu ini membuatmu sangat cantik. Akan kuberi nama kau Putri Jambul Emas. Tapi sayangnya, ayahmu belum pulang karena tengah mencari daging rusa emas untuk ibumu ini. Karena rasa iri, Ragna Dewi dan Kecan Ansari memiliki niat buruk kepada Syahkebandi. Bagaimana ini agar seluruh perhatian raja tidak jatuh ke Syahkebandi dan anaknya? Bagaimana kalau kita beri dia obat agar dia Cepat, panggil Dayang! Dayang, cepat, ambilkan saya minum. Pergi. Setelah diberikan minum oleh Dayang, Kecan Ansari langsung memasukkan obat tidur ke dalam minuman tersebut. Lalu mereka menghampiri Syahkebandi dan bersikap baik kepadanya. Wah, cantik sekali anakmu. Bolehkah aku menggendongnya? Ya, tentu saja. Kau pasti loh, bukan? Ini minum. Wah, terima kasih. Kebetulan saya sedang haus. Setelah meminum air yang diberikan oleh Kecan Ansari, rasa kantuk pun menyerang Syahkebandi. Syahkebandi akhirnya tertidur di kursi. Iya, benar-benar sudah tertidur. Saya bisa membaiknya. Tapi kita harus menuju kemana? Mereka terlalu jauh dari istana. Bagaimana kalau kita saja mengejar bakutan? Wah, ide yang sangat bagus. Saat mereka membuang bayi itu, ada seekor burung ajaib yang memperhatikan mereka berdua dan mengikuti mereka. Burung ajaib adalah peliharaan milik Raja Hamsoikasa yang dipelihara untuk menjaga anak dalam kandungan Syahkebandi. Burung ajaib tak dapat dilihat oleh sembarang orang. Setelah membuang bayi, mereka memanggil prajurit. Prajurit, cepat! Bawakan saya batang pisang. Baik, permaisuri. Ini permaisuri. Pergi! Setelah diberi pelepah pisang, kedua permaisuri itu langsung pergi masuk ke istana untuk membedong pelepah pisang layaknya bayi, lalu meletakkannya di keranjang bayi. Tak lama kemudian, raja pun kembali ke istana dan disambut oleh
Ratna Dewi dan Kecan Ansari. Wah, Baginda sudah pulang. Di mana Syekh Berdi? Apakah dia bayi dalam kandungannya baik-baik saja? Bayi? Apa maksud Baginda? Selama ini dia hanya berpura-pura hamil saja. Hah? Di mana dia sekarang? Raja dan kedua permaisurinya pun menghampiri Syekh Kebandi yang masih tertidur. Hei, bangun. Di mana anak kita sekarang? Anak kita sudah lahir, Baginda. Bahkan dia sangat cantik. Dia berbohong Baginda. Sebenarnya dia sama ini benar-benar juga pura-pura hamil. Benar itu Baginda. Selama ini dia hanya berpura-pura hamil saja. Benar, Baginda. Benarkah itu Syekh Berdi? Apa maksudnya? Selama ini saya sudah hamil, Baginda. Bahkan saya sudah melahirkan anak kita. Lalu tunjukkan padaku di mana anak itu sekarang? Dia hanya bersama orang dan ibukan, Baginda. Tunjukkan anak itu kepadaku. Mereka pun berjalan ke arah keranjang bayi. Lihat ini, Baginda. Hanya ada batang pisang. Dia hanya mengarang cerita saja. Benar itu, Baginda. Berani-beraninya kamu itu. Prajurit! Bawa dia ke pengasihan. Di sisi lain, ada pasutri raksasa yang menghuni di kota. Setiap sore mereka mencari hewan untuk dimakan. Saat sedang mencari hewan, istri raksasa mendengar tangisan bayi yang tertutup oleh dedaunan. Godong. Ada bayi yang dibuang. Wah, bayi siapa ini? Beruntung sekali kita tak usah capek-capek mencari makanan. Pasti bayi ini lezat sekali. Tunggu dulu. Bayi ini masih terlalu kecil, belum enak dimakan. Kita pelihara dulu supaya banyak dagingnya. Baiklah. Pasutri raksasa itu membawa bayi itu pulang ke rumahnya. Bayi itu dipelihara dengan penuh kasih sayang. 20 tahun kemudian, Jambul Emas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Hari ini ia sedang bermain-main di dalam hutan. Tiba-tiba, kedua raksasa pulang dengan membawa seekor burung hasil buruan. Kalau jaga hasil buruan ini, kami akan pergi mencari makanan. Baik, ayah. Saat menjaga burung itu, Jambul Emas merasa kasihan kepadanya karena pada sayapnya terdapat luka. Lalu ia mengobati lukanya dengan hati-hati. Hei manusia, Hah? Kamu bisa berbicara? tentu saja aku kan burung ajaib. Ngomong terima kasih ya telah menolongku. Sebagai imbalannya akan kuberikan sebuah rahasia tentang dirimu. Rahasia? Rahasia apa itu? Sebenarnya kamu adalah anak dari seorang raja dari kerajaan Bunitasa. Kamu dibuang oleh 2 orang dari kerajaan tersebut. Tapi aku adalah anak dari ayah dan ibu raksasa, Guru. Aku dilahirkan di sini. Kamu berbohong. Emangnya jika kamu berbohong, aku akan pindah kepadamu. Cepat sana, cari kebenaran dan ucapanmu. Kalau ada apa-apa, panggil saja burung ajaib. Aku akan datang membantu. Baiklah. Burung ajaib pun dibebaskan oleh Jambul Emas lalu meninggalkan sang putri yang sedang termenung memikirkan perkataan dari burung ajaib. Saat raksasa kembali,
Ia terkejut karena burung tangkapannya sudah tak ada di rumahnya. Ia pun memarahi Jambu Emas karena tak dapat. Kemana perginya burung tadi? Maaf ayah, aku melepaskannya. Sudahlah, tidak usah marahinya. Dia kan anak kita. Apa benar aku anak kalian? Tentu saja. Mengapa kamu bertanya seperti itu, nak? Tapi aku sangat berbeda dengan kalian. Katakan yang sejujurnya, ibu. Sudahlah, tidak usah bertengkar. Kamu, anakku, lebih baik tidur saja. Sepertinya anak kita sudah mulai curiga. Lalu, bagaimana ini, Bang? Lagian tujuan awal kita kan menjadikan dia sebagai makanan. Dagingnya juga sudah cukup. Bagaimana kalau malam ini kita eksekusi? Boleh juga. Lagian stok makanan kita juga sudah habis. Putri Jambu Emas ternyata mendengarkan percakapan mereka. Putri sangat syok dan teringat ucapan burung ajaib. Namun naasnya, kedua raksasa itu juga mengetahui keberadaan Putri Jambu Emas yang mengetahui rencana mereka. Lepaskan aku! Burung ajaib! Cepat tolong aku! Kakiku terasa sakit. Ayo, kita bawa putri ke kerajaan Kulitan Sagok untuk menemui kedua orang tua. Siapa kau? Kenapa kau bisa datang bersama burung ajaib? Aku tidak bisa membantumu sendirian. Dia adalah Lila Baguna, pangeran dari kerajaan lain yang dipercaya oleh Raja Hamsoikasa. Saat mereka hampir tiba di kerajaan, Sini, aku bantu mengobati kakimu yang terluka. Wah, kakiku sudah sembuh. Tugasku untuk menemani putri sudah selesai. Saatnya bantu putri untuk menemui kedua orang tua. Terima kasih atas semua bantuanmu. pagi pun tiba. Akhirnya mereka sampai di kerajaan Kulitan Sagok. Segera mereka pergi ke pintu gerbang kerajaan dan meminta untuk bertemu Raja Hamsoikasa. Baginda. Ada pangeran Lila Baguna bersama gadis cantik yang ingin menemui Baginda. Sangat menarik. Bawa mereka ke aku. Siap, Baginda. Salam, Baginda. Selamat datang Lila Baguna. Siapa wanita cantik yang bersamamu ini? Saya berasal dari hutan, Tuan. Ingin mencari orang tua saya di sini. Saya diberitahu oleh burung ajaib bahwa ayah saya adalah raja di kerajaan ini dan ibu saya bernama Syah Bandi. Akulah raja di kerajaan ini. Akan tetapi aku tidak mudah percaya kepadamu. Burung ajaib, datanglah. Apa benar dia anakku? Berarti kau adalah anakku. Benar, Tuan. Aku adalah anakmu. Puji syukur kepada Tuhan. Akhirnya saya bertemu dengan orang tua kandung saya. Raja pun memeluk Jambu Emas dengan perasaan senang bercampur sedih. Akhirnya, sang raja membebaskan Syah Kebandi dari pengasingan dan membawanya kembali ke istana. Siapa dia, Baginda? Dia adalah ibu kandung.
yang ada di ubun-ubunku. Maafkan kami, Baginda. Jelaskan maksud dari semua ini Kami hanya telah membangun Baginda karena kami kasih sayang kami hanya Baginda. Ampuni kami, Baginda. Benar-benar licik kalian. Sudahlah Baginda, saya sudah memaafkan mereka. Lagi pula, saya ingin hidup bahagia yang belum sempat saya rasakan sebelumnya. Mereka pun hidup rukun di dalam istana. Maksud Sil? Di kemudian hari, sang raja ingin menurunkan tahta kerajaan. Namun Putri Jambul Emas belum juga memiliki pasangan. Akhirnya, sang raja menjodohkan Pangeran Lila Bangguna dengan Putri Jambul Emas. Raja pun menyuruh pangeran untuk segera melamar putrinya. Ada keperluan apa kamu sih, Pangeran? Bagaimana ya? Menikahlah kau putriku dengan Lila Bangguna, karena ia adalah laki-laki yang baik dan aku telah memilihnya untuk menikah bersama. Baiklah Pangeran, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu untuk yang selama